Puluhan miliar. Mampus ke situ. Sekarang menyesal kau kalah. Habis uangmu untuk hal-hal yang tak berguna, Rasakanlah di situ. Sudah lama kau kuperingatkan. Bertobat kau kalah, aku bilang. Tapi kau tidak bertobat. Nakal kali kau. Sudah kecil kau, licik kau. Kecil-kecil cabai rawit. Tapi menyusahi seluruh rakyat Indonesia ini. Tak ada karirmu, tak ada prestasimu untuk negeri ini. Untuk memperkaya diri, iya. Sekarang malah warawiri kau di depan media. Kau bilang, tunjukkan aja ijazah aslinya. Apa kapasitasmu untuk itu? Apa mengerti kau tentang ijazah? Kalau ditunjukkan pun kurasa ijazah sama kau itu tak mengerti yang kau itu. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, astaga, pernyataan Pak JK ini guys soal termul gitu ya, dan klaim peran dalam perjalanan politik Pak Jokowi kembali memantik reaksi keras di ruang publik. Jadi potongan video yang beredar itu memicu perdebatan panjang ya, dari yang menganggap itu sekedar penegasan sejarah politik sampai yang menilainya berlebihan dan tidak pantas keluar dari seorang tokoh senior bangsa. Di sisi lain respon netizen juga makin panas guys, ada yang membela, ada yang menyerang balik, bahkan saling adu argumen soal peran elit politik, rakyat sampai dinamika kekuasaan di balik panggung demokrasi Indonesia hari ini. Situasi ini akhirnya bukan lagi sekedar soal satu pernyataan ya, tapi sudah melebar dan jadi adu persepsi yang makin sulit dikendalikan. Dan guys, di tengah riuh itu publik kembali diingatkan bahwa satu kalimat dari tokoh besar bisa dengan cepat berubah jadi batu bara gitu ya di ruang digital guys. Coba kalian perhatikan gitu ya beberapa komentar dari netizen berikut yang sampai ada yang menyumpahin kena angin duduk. Coba kalian perhatikan videonya guys, ini dia. Puluhan miliar. Mampus ke situ. Sekarang menyesal kau kalah. Habis uangmu untuk hal-hal yang tak berguna, Rasakanlah di situ. Sudah lama kau kuperingatkan. Bertobat kau kalah, aku bilang. Tapi kau tidak bertobat. Nakal kali kau. Sudah kecil kau, licik kau. Kecil-kecil cabai rawit. Tapi menyusahi seluruh rakyat Indonesia ini. Tak ada karirmu, tak ada prestasimu untuk negeri ini. Untuk memperkaya diri, iya. Sekarang malah warawiri kau di depan media. Kau bilang, tunjukkan aja ijazah aslinya, Apa kapasitasmu untuk itu? Apa mengerti kau tentang ijazah? Kalau ditunjukkan pun kurasa ijazah sama kau itu tak mengerti yang kau itu. Sibuk kali. Udah tua pak. Udah bilang bertobat, tinggal duduk ngongkang-ngongkang di kursi roda, di kursi malas. Angkat kaki, pakai salmung supaya jangan tidak masuk angin duduk, supaya jangan tamak riawanmu, biar sempat kau nikmati kekayaanmu itu. Kalau bapak masih berharap menaikkan Anies dan untuk menjadi presiden, mimpi di siang bolong lah bapak itu. Tidak akan bisa. Bapak, saya tahu bapak terganggu dengan hilirisasi yang diprogramkan oleh pemerintah ya. Terganggu kekayaanmu kan. Sudah tua, bertobat ku bilang. Masamu sudah berakhir. Karirmu, jabatanmu sudah berakhir Pak Kala. Tidak dibutuhkan lagi kau di negeri. Dan Yusuf Kala, menurut pandangan aku pribadi, adalah satu-satunya mantan wakil presiden yang sangat berisik. Ngalah-ngalahin ketua umum partai. Suka nyinyir. Dan suka membuat narasi yang tidak-tidak sehingga membuat kegaduhan di Indonesia. Saya setuju. Seperti Sengkuni lah. Ya, belum lagi suka senggol sana, senggol sini. Sok-sokan paling ngerti. Giliran disenggol balik, baper, merasa paling tersolimi. Maklum sudah tua teman-teman. Iyalah. Tapi beda loh Pak Prabowo, Pak Jokowi nggak baperan tuh kayak Yusuf Kala. Tapi di kejadian ini teman-teman, itu ada hal baiknya, yaitu kita bisa tahu, bisa melihat sendiri, yang dimana Yusuf Kala membuka jati dirinya sendiri. Betul. Akhirnya kita semua tahu betapa emosionalnya seorang Yusuf Kala dan betapa arogannya seorang Yusuf
Kalla. Iya. Dan yang kedua, Yusuf Kalla adalah satu-satunya mantan wakil presiden yang jadi tukang hutang. Punya hutang 30 triliun di bank milik negara. Wow, ngeri. Bayangin kita rakyat biasa aja mau pinjam duit ke bank itu susahnya minta ampun. Ternyata dipakai semua sama perusahaannya Yusuf Kalla. Ngeri. Udahlah. Wah, sabar. Menurut kalian Yusuf Kalla seperti apa? Tulis di kolom komentar. Kasih tahu sama termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Iya bener, Jokowi jadi presiden karena saya nih yang jadiin Pak Jokowi presiden. Rakyat yang memilih 2 kali, bos milih Pak Jokowi nih jadi terus 2 kali. Kalau beliau nyalonin yang ketiga kali, yakin juga 1000% ya menang lagi. Jangan ngaku-ngaku Pak, jangan ngaku-ngaku, situ cuman pernah jadi wakilnya Pak Jokowi. Nyalonin sendiri juga kalah kan, jadi nomor 3 sama kayak Wan Abud. Sampean ngusung Abud kemarin juga kalah kan, nggak menang. Jangan ngaku-ngaku ya. Jangan ngaku-ngaku hasil kerjanya termul. Ya, yang jadiin Pak Jokowi ini termul-termul yang milih kemarin tuh situ. Kalau lupa ya, kalau mau lupa diingetin lagi. Kemarin pas jadi wapres ya, nggak ada tuh suaranya, diem aja, nggak ada apa-apa, diem. Kok sekarang begitu? Kenapa? Nah, saya sebagai orang Katolik dan teman-teman yang lain merasa tidak sependapat dengan ucapan dari Pak Yusuf Kalla. Oleh karena itu kita mengecam pernyataan Pak Yusuf Kalla. Namun di luar ekspektasi saya berpikir bahwa ketika pernyataan Pak Yusuf Kalla kemudian menjadi viral, beliau kemudian dilaporkan di mana-mana, dikecam oleh berbagai pihak. Saya pikir kemarin ketika beliau mengadakan konferensi pers, itu adalah momen bagi Yusuf Kalla untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Tetapi tidaklah seperti itu. Beliau malah semakin ngotot. Beliau berargumentasi membantah semuanya itu. Beliau merasa benar. Bahkan di salah satu pernyataan beliau menyatakan, kasih tahu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Nah, kata-kata ini dianggap oleh netizen itu sangat sombong, sangat angkuh, dan bukanlah kelas negarawan menyatakan atau mengeluarkan statement seperti itu. Jadi akhir-akhir ini Pak Yusuf Kalla justru malah semakin menimbulkan amarah, menimbulkan gejolak, menimbulkan adu domba di antara kita sesama anak bangsa. Ini kemudian membuat para pengagum, orang-orang yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi bereaksi, memberikan komentar-komentar yang keras dan juga pedas. Yusuf Kalla itu berharap Jokowi bisa melindungi adiknya yang korupsi PLTU 1,3 triliun. Makanya Yusuf Kalla itu bikin untran-untran termul ternak mulyon. Ini ternak mulyon. Ini ternak mulyon. Termasuk ayu ternak mulyon bos rakyat. Orang ono sejarah ya. Yusuf Kalla ini sok menang di Pilpres Jokowi. Jokowi menangi mergo pilihan rakyat murni. Contohnya wong tuaku seumur hidup ora tau milih PDI. Dengan adanya Jokowi nyalon presiden, wong tuaku milih Jokowi, ora mergo partai. Ngono Yusuf. Harusnya kan bahasa termul itu sih diucapkan oleh orang-orang yang mungkin punya latar belakang kayak kita-kita inilah, yang kayak bukan tokoh nasional gitu. Atau maksudnya termul-termul ini kan bahasa yang dibuat oleh satu kelompok untuk menyatakan atau merendahkan atau menyebut dengan sebutan paling rendah terhadap pendukung Jokowi, kan gitu. Ini bahasa pasaran jadi sekarang. Ya pengertiannya bahasa ini tidak cocok lah disebutkan oleh seorang tokoh nasional, bahkan mantan wakil presiden. Sama saja sebenarnya kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan terjal gitu, kasih tahu sama terjal misalnya, dikatakan oleh Pak Jokowi, kan nggak pantas Pak Jokowi ngomong terjal gitu. Karena kan biarlah omongan-omongan yang seperti itu diucapkan oleh orang-orang yang tidak punya nama baik di negeri ini gitu. Orang-orang yang namanya mungkin belum sebesar mantan presiden dan mantan wakil presiden. Nah, yang kedua, kalau soal Pak Jokowi itu jadi presiden itu karena Bapak. Jadi kita bingung sekarang ini. Sebenarnya Pak Jokowi itu jadi presiden itu karena siapa sebenarnya? Pak JK bilang bahwasanya karena Pak JK. Partai Merah mengatakan karena Partai Merah makanya jadi presiden. Jadi yang mana kita mau dengar ini? Yang mana? Beginilah, kalau orang udah jadi presiden, kalau orang udah menjadi orang nomor 1 gitu kan, semua mengakui bahwa beliau itu jadi seperti ini karena saya, beliau itu jadi seperti ini karena saya. Yang mana yang mau kita dengar? Belum lagi katanya kalau bukan dari gubernur, mana mungkin jadi presiden? Wah, siapa bilang menjadi gubernur itu tidak menjadi persyaratan untuk menjadi seorang presiden? Bukan berarti kalau misalnya dulu Anda bawa dia ke Jakarta menjadi gubernur, dia nggak punya jalan menjadi presiden. Nah, bukan berarti ya dia nggak bisa jadi presiden. Itu hanya perjalanan.
Contohnya Mas Wapres sekarang, dia dari wali kota langsung jadi wakil presiden kan? Bukan berarti harus jadi gubernur dulu dia supaya jadi presiden, tidak. Apalagi periodenya menjadi gubernur itu hanya sebentar, Pak Jokowi. Apapun ceritanya, Pak Jokowi itu menjadi presiden karena rakyat yang memilih. Tidak ada karena ini, tidak ada karena itu. Berapa puluh orang pejabat di Indonesia ini diakomodir oleh orang-orang top misalnya. Emang wajib menang? Kan nggak wajib menang. Tetap kuncinya, tetap yang membuat mereka menang itu adalah rakyat. Karena rakyat yang memilih. Kalau Anda bawa pun Pak Jokowi kemarin ke Jakarta mencalon sebagai gubernur, tidak akan bisa kalau tidak rakyat yang memilih. Nggak ada artinya Anda bawa dia ke Jakarta. Betul ya. Kenapa rakyat ini kok malah tidak dianggap? Kenapa para politisi, para tokoh-tokoh besar menganggap bahwa mereka paling berjasa menjadikan si A gubernur, si B presiden? Lalu kemudian fungsi rakyat ini apa? Bukankah kita semua rakyat ini yang menjadikan tokoh-tokoh itu menjadi presiden, menjadi gubernur? Tetapi malah diklaim sepihak oleh tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh besar, mereka lah yang menjadikannya. Aduh, berarti rakyat ini hanya dijadikan alat stempel doang. Soal pernyataan Pak Yusuf Kalla, kasih tahu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya. Saya artinya Yusuf Kalla mengklaim bahwa Pak Joko Widodo menjadi presiden karena Pak Yusuf Kalla. Saya membantah pernyataan Pak Yusuf Kalla ini adalah pernyataan yang tidak dapat dibenarkan. Pernyataan sepihak, klaim sepihak. Toh, dia juga mantan termul yang mungkin hari ini sakit hati karena mungkin adik kandungnya terseret dugaan dan tersangka kasus korupsi PLTU Albar sebanyak 1,3 triliun. Wow. Toh Pak Joko Widodo dipilih juga oleh rakyat. Rakyat yang menginginkan Pak Jokowi itu jadi presiden. Jadi Pak Joko Widodo jadi presiden itu bukan karena Pak Yusuf Kalla, tapi karena keinginan masyarakat. Masyarakat yang memilih, meskipun diusung oleh partai politik, namun yang memilih adalah masyarakat. Rakyat yang memilih Pak Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo jadi presiden itu pun karena rakyat, bukan karena Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla menjadi wakil presiden itu pun karena berkat Pak Joko Widodo. Tanpa Pak Joko Widodo, mana mungkin Pak Yusuf Kalla bisa menjadi wakil presiden. Tanpa Pak Joko Widodo, Pak Yusuf Kalla tidak mungkin bisa menjadi wakil presiden. Jadi saat ini saya menilai bahwa Pak Yusuf Kalla ini satu orang yang kacang lupa kulit, tidak tahu berterima kasih dan tidak bisa introspeksi diri. Jadi pernyataan beliau terkait dengan Pak Joko Widodo jadi presiden karena dia itu hoax, tidak dapat dibenarkan. Kalau memang iya, mana buktinya? Kapan pertemuan? Kapan Anda ajak? Dengan siapa? Siapa saksinya? Buktikan saksi-saksinya kepada kami supaya kami mampu bisa percaya. Tetapi kalau Anda tidak bisa membuktikan ke kami, maka kami menilai bahwa pernyataan Anda itu hanya klaim sepihak dan hoax. Wow. Harusnya Pak Yusuf Kalla itu berterima kasih kepada Pak Joko Widodo. Kenapa? Ia menjadi wakil presiden karena Pak Joko Widodo. Jadi pernyataan dia itu sebaliknya. Tanpa Pak Joko Widodo, Pak Yusuf Kalla tidak bisa menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Oke? Jadi, saya Philip Alarboy membantah pernyataan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sudah mengatakan demikian. Saya menilai dan membantah bahwa itu tidak benar. Pak Joko Widodo menjadi presiden itu karena rakyat, termasuk kami juga yang memperjuangkannya. Keluarga saya ikut memperjuangkan sehingga Pak Joko Widodo bisa menjadi presiden, bukan Pak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla, Bapak Yusuf Kalla menuntut agar Bapak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya, ya. Lantas ditantang sama Bapak Jokowi agar yang menuduh itu membuktikannya. Tapi simpelnya beginilah, Pak Yusuf Kalla kan sudah 5 tahun ya, pernah jadi wakilnya Pak Jokowi, ya kan? Jadi Bapak jadi wakil Pak Jokowi kemana aja? Waktu pendaftaran capres cawapres, Bapak nggak lihat ijazahnya? Apa Bapak nggak tahu aturan pemilihan umum? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin Bapak nggak tahu. Sementara Bapak wakil presiden, wakil Bapak Jokowi selama 5 tahun. Kemana aja? Kok sekarang nuntut ijazah? Iya. Kok sekarang yang mesti dituntut ijazah Pak Jokowi? Selama ini kemana aja? Bapak janganlah membuat kegaduhan, buat kericuhan, agar semakin memanas negeri ini. Betul sekali. Orang berpikir Pak, orang tuh semua punya otak. Bapak tuh wakil Pak Jokowi selama 5 tahun. Bapak juga nggak mungkin nggak tahu aturan pendaftaran Iya. capres dan cawapres.
Ya mungkin Bapak nggak tahu, karena Bapak sudah pernah jadi wakil presiden Pak SBY. Jadi kalau Bapak tuntut sekarang masalah ijazah Pak Jokowi, ya Bapak sendirilah buktikan tuh dari datang tuh sama Pak Jokowi itu. Bapak menuduh, buktikan. Luar biasa Pak JK ini ya. Saya sebagai anak bangsa Pak JK ya, menghormati dan mengakui lebih kurangnya Pak Jokowi berhasil memimpin negara ini selama 10 tahun. Apa maksudnya itu Pak JK 10 termul-termul itu apa maksudnya? Ya. Kalau misalnya Pak Jokowi hari ini sudah tidak menjabat kemudian banyak pendukungnya, ya wajar Pak. Kenapa kok katakan termul? Bapak katakan termul. Saya menjadi sedih guys ya. Seharusnya Pak JK ini yang sudah berumur 70 tahun lebih, koreksi saya kalau saya salah, harusnya lebih bijak dalam menyampaikan statement. Kok jadi emosional seperti ini? Ada apa Pak JK? Dan kenapa Bapak mengungkit-ungkit hal seperti ini? Ada apa rupanya? Oh, apa begini cara berpolitik orang kita ya? Selalu ingin balas jasa dan lain-lain atau bagaimana? Coba guys tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Hidup Jokowi. Kasih tahu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Wal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 a, usia segini memang lagi lucu-lucunya. Lucunya cuma kamar mandi. Saya masih ingat dulu ada yang bilang hancur negara ini kalau Jokowi jadi presiden, kalau Jokowi dicalonkan. Akhirnya dia dipilih jadi wakilnya, mau, dan nggak pernah lagi ada ngomong seperti itu. Belum lagi kalau bicara jasa tentang Pak Jokowi, Pak Prabowo dianggap apa? Beliau punya partai besar yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Terus kalau bilang Jokowi jadi presiden karena jasa beliau, terus Anies nggak jadi presiden karena didukung beliau kemarin juga atas jasanya juga. Aduh, Pak JK sabar. Coba deh tiru Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo aja nih yang ongkosin Anies Baswedan jadi gubernur, nggak pernah ngaku-ngaku dan berisik kayak gini. Pak Prabowo ikhlas ngongkosin Anies Baswedan jadi gubernur. Nah, begini loh Pak JK, kalau Pak JK ngamuk-ngamuk, marah-marah kayak gini, justru tidak menunjukkan jiwa seorang negarawan. Yang notabene pun Pak JK adalah mantan wakil presiden 2 kali loh, dan juga pernah berpasangan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi coba deh Pak JK tiru sifatnya Pak Prabowo. Tapi ngomong-ngomong nih, ngomongin soal ngebawa Pak Jokowi ke Jakarta, kabarnya pihak Prabowo Subianto juga yang ngebawa Pak Jokowi itu agar bisa sampai ke Jakarta jadi gubernur gitu. Jadi yang benar mana dong? Yang ngebawa Pak Jokowi ke Jakarta itu pihaknya Pak JK atau pihaknya Pak Prabowo? Atau dirame-ramein biar jadi gubernur gitu? Yang benar yang mana? Jangan marah-marah. Kasih tahu semua itu terumur itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang, baru datang sama saya. Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Lucu ya, umur-umur segini. Umur segitu emang lagi Pak Jokowi nggak pernah nyenggol dia nyenggol Pak Jokowi, ikut-ikut urusan Pak Jokowi, ya kan? Sok paling ingin dihormati, ya. Ini dia lagi kena masalah tentang agama. Lah, kok Pak Jokowi lagi yang dibawa-bawa? Sampai ngomong yang jadiin Pak Jokowi presiden itu Pak JK. Pak JK, Bapak kalau bisa jadiin orang presiden, kenapa nggak jadiin diri Bapak sendiri? Malah Bapak jadi wakil presiden. Ini malah kebalik Pak. Kalau nggak ada Pak Jokowi kemarin, Bapak nggak mungkin jadi wakil presiden untuk kedua kalinya. Betul sekali. Oh iya Pak, setahu saya yang jadikan Pak Jokowi gubernur ya untuk langkah selanjutnya biar bisa jadi presiden itu Pak Prabowo loh, bukan Pak JK. Jangan suka ngaku-ngaku Pak. Iya, kemarin 2024 Bapak kan dukung Anies Baswedan, buktinya nggak jadi Pak. Jadi sampai sekarang jadi ini gelandangan politik. Main capres-capresan masih kampanye-kampanyean Pak. Kasihan. Udahlah Pak JK sehat-sehat ya Bapak, supaya Pak kita ada hiburannya Pak ya, biar sengkuninya pas ada 3 ya, Pak JK, Amin Rais, sama si Anies Baswedan. Oke guys, jadi seperti itu ya beberapa komentar pedas dari netizen yang tak terhindarkan mengenai pernyataan dari Bapak JK kemarin. Dan kita juga nggak habis pikir ya kenapa Pak JK berturut-turut bikin pernyataan yang bikin netizen kesel gitu ya guys. Dan mungkin publik kali ini tidak butuh informasi soal siapa yang paling berjasa atau yang paling benar gitu ya. Tapi
siapa yang paling bijak menjaga kata itu yang penting guys. Karena di era sekarang, satu pernyataan itu bukan hanya didengar saja, tapi juga bisa langsung membakar suasana. Jadi orang-orang ketika sekarang pada gemes, kesel, dan marah-marah ya, kita lihat kira-kira pemantiknya apa, dan kita tahu sendiri kan guys alasannya apa. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!